Kemarin kita sampai cerita mengenai perang Uhud ya, masih belum selesai. Bapak yang dirahmati Allah, perang Uhud ini adalah perang balas dendam ya, yang Perang Uhud, perang balas dendam. diberikan di waktu itu habis kalah perang perang Badar, kemudian orang-orang kafir Quraisy menuntut balas untuk kekalahan tersebut. Nah, perang ini terjadi di bulan Syawal ya. Kalau perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi hanya selisih kurang lebih 2 minggu dari perang Badar ini. Kemudian orang-orang Quraisy menuntut balas. Kemudian kemarin kita sudah bahas juga mengenai orang-orang munafik ya. Orang munafik yang bersikeras untuk tetap berada di dalam kota Madinah, sementara Rasulullah mengambil keputusan bahwa kita akan menjemput pasukan kafir ini di Jabal Uhud. Saat itu Rasulullah dan para sahabat itu jumlahnya hanya sekitar 700 orang ya. Hanya 700 orang. Sedangkan orang kafir Quraisy itu sampai di angka hampir 3.000-an ya. Wahum la yaziduna ala 700. Tidak lebih dari 700. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat ya, wa ja'ala 'alal jabal khalfal muslimina khamsina romian. Ada 50 orang pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga di atas bukit ya, Bukit Rumat. Kalau kita ke Jabal Uhud itu biasanya kita turun di bawah di lembahnya. Nah, di sebelah kirinya atau belakangnya lah ya, itu ada bukit yang enggak terlalu tinggi, ada yang lebih tinggi lagi soalnya. Nah, disebut dengan Jabal Rumat. Wa ammara alaihim Abdullah ibni Jubair wa au'az ilaihim qailah. Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah ibni Jubair untuk memimpin pasukan pemanah. Kemudian berwasiat kepada para pemanah itu, qumu ala musaffikum hadhih fahmu zuhuruna fa in ra'aytumuna qad intasarna fala tushrikuna wa in ra'aytumuna nuqtal fala tansuruna. Ini perintah Rasulullah ya. Harusnya kita dan para sahabat dan semuanya itu ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah itu tidak ada opsi untuk menolak. Tidak ada opsi menolak ya. Wa ma atakumullahu wa rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang juga jauhi. Tidak ada kompromi, no compromise. Nah, perintahnya adalah berdirilah di sini, tetap di barisan ini, dan lindungilah kami dari belakang. Jadi kaum muslimin ada di depan para pemanah ini dan lindungilah kami. Jika kalian melihat kami menang dan kami mengambil harta rampasan perang, kalian tidak perlu ikut untuk mengambil, tidak perlu ikut menjarah, tidak perlu ikut mengambil ya. Tapi jika kalian melihat kami terbunuh, janganlah kalian menolong kami. Maksudnya tetaplah di sini ya, tetap di sini, nggak usah kemana-mana. Kalian adalah
packing up. Jadi jangan turun. Tapi kemudian ada peristiwa nanti yang biasanya kita akan diceritakan ya secara singkat ketika kita berkunjung ke Jabal Uhud. Pada saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sahabat yang masih berumur 15 tahun. Ini diceritakan supaya kita bisa dapat ibrah ya. Rafi ibn Khudaij wa Samrah bin Jundab ayyashtarika ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qital. Mereka ingin bergabung walaupun usianya masih 15 tahun. Wahuma ibna 15 sana, 15 tahun. Faradahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bisighari sinnihima. Nabi menolak karena masih terlalu kecil. Faqila lahu ya Rasulullah inna rafi'ana ramin. Sesungguhnya wahai Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, Rafi itu seorang pemanah. Fa'ajazahu, maka diizinkan menjadi tim pemanah. Faja'a Samra ibni Jundab yaqulu, datang juga Samra bin Jundab berkata, fa'ana wallahi aslau Rafi'an. Sedangkan aku wahai Rasulullah, aku lebih kuat dari Rafi. Aku bisa membantingnya. Fa'ajazahu wa huwa aidan. Dan akhirnya kedua anak ini walaupun 15 tahun diperbolehkan. Di sini kita bisa ambil ibrah ya, kesimpulan 15 tahun asalkan sudah balik dan memiliki kemampuan, maka dia boleh mengambil peran seperti orang dewasa. Contoh misalnya ada anak 15 tahun sudah balik, ya hafal Quran, ya yang tua harus legowo dan memberikan haknya untuk menjadi imam ya. Walaupun ada yang lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman, lebih berjasa di masjid itu. Tapi kalau ada yang lebih akra, ya kita harus berikan amanah itu kepada mereka. Demikian juga mungkin misalnya di apapun ya itu, ada yang lebih berpengalaman, ya kita harus berikan kesempatan kepada yang masih muda itu ya. Wa amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisayfi. Saat itu juga ada peristiwa Rasulullah memiliki pedang ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pasukannya, "May ya'khudhu hadha as-sayfi bihaqqihi?" Siapa yang berani memegang pedang ini? Fa'aqbala Abu Dujanah qailan. Kemudian sayembara ya diterima oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah berkata, "Ana akhudhu bihaqqi fa'atahu iyyahu." Kemudian aku sanggup memegang pedang ini. Kemudian Rasulullah memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Fa akhraja Abu Dujanah asabahu hamra fa asaba biha ra'sahu. Kemudian Abu Dujanah dengan congkak, dengan kesombongan memegang pedangnya Rasulullah dan berkeliling dengan mengangkat kepalanya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri bagaimana kepala orang yang sombong ya, mendongakkan kepala, congkak. Wa kana dzalika sya'nahu indama kana yuridu ay yuqatila hatta al-maut. Kemudian ini adalah kebiasaan Abu Dujanah ini ketika dia siap berperang sampai mati, hatta yuqatil hatta al-maut. Tsumma raha yatabakhtaru bainas sufuf. Kemudian dia berjalan, mengelilingi di antara para pasukan yang lain, saf-saf yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lamasyiyatu yabghaduha Allahu illa fi mithli hadzal mawtin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya cara berjalan yang seperti ini dengan sombong, congkak, kepala didongakkan, ini adalah cara berjalan yang paling dibenci oleh Allah, kecuali dalam kondisi peperangan seperti ini. Jadi kalau pas lagi perang itu ada keistimewaan. Kita boleh menyombongkan diri, boleh
berbangga diri. Untuk apa? Untuk membuat kita jadi percaya diri, yakin menang gitu ya. Jadi biar tidak, kalau bahasa anak sekarang, insecure ya, bahwa gini kita menang apa enggak walaupun jumlahnya sedikit. Abu Dujanah bawa pedang Rasulullah dengan cara berjalan yang sombong, dan supaya apa? Supaya para pasukan yang lain juga, Abu Dujanah nih kok sombong begini, aku juga pasti bisa seperti dia. Atau Rasulullah alaihi wasallam kemudian Rasulullah juga memberikan panji kaum muslimin kepada sahabat Muqri'ul Madinah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Wa kana alladhi yaqudu maimanatul musyrikin Khalid bin Walid wa mayassartahum Ikrimah bin Abi Jahal. Sedangkan orang musyrik ya, pasukannya dibagi menjadi dua, ada dari sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ini nanti dua-duanya akan masuk Islam. Waktu itu belum masuk Islam ya. Faqtatalan nas wa hamaitul harba wa rahal muslimun hisunul musyrikina fi indifa'i madhal wa kana fi muqaddamatil mubarizina wal muqatilina Abu Dujanah wa Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Mus'ab ibn Umair. Perang kemudian berlangsung dengan sangat berkecamuk. Dalam pertempuran ini kaum muslimin berhasil menyerang kaum musyrikin, terutama Abu Dujanah. Jadi kesongongannya itu memang benar-benar cucuk gitu ya. Abu Dujanah perang dengan sangat sengit ya, banyak membunuh orang musyrik. Hamzah bin Abdul Muttalib juga, Mus'ab bin Umair juga. Wa qutila Mus'ab ibn Umair duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair gugur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian panji diambil oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi cerita Mus'ab gugur ini mengharukan ya, karena dipegang panji dengan tangan kanan putus, dipegang dengan tangan kiri putus, dipegang dengan kakinya, kemudian dibunuhlah Mus'ab bin Umair. Kemudian fa'akhadha liwa Ali bin Abi Thalib, liwa diambil oleh Ali bin Abi Thalib, wa ma huwa illa an anzalallahu nasrahu 'alal muslimin. Tidak lama kemudian Allah menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Fangkashal musyrikuna munhazmina la yalununa ala syai'in wa nisa'hum yad'una bil wail. Kemudian kaum musyrikin lari terbirit-birit ya, tanpa menghiraukan. Jadi kaum musyrikin ini lari dari perang ya. Akan tetapi waktu itu ada nisa atau wanita dari kaum musyrikin yang ikut perang di belakang sambil memberikan semangat. Ketika melihat pasukan kaum musyrikin lari tunggang langgang itu, mereka menyumpah serapah ya. Yada'una bil wail. Ya, menyumpah serapah, celakalah kalian yang lari dari peperangan. Wa taba'ahum muslimun yuqatiluna wa yughannimun. Kemudian kaum musyrikin ya mengikuti mereka, mengejar mereka dan mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Fatakallamar ramah alladziina kanu 'alal jabal fin nuzul wakhtalafu fima bainahum. Kemudian melihat yang di bawah sudah kelihatan menang dan mengambil harta rampasan perang, maka pasukan pemanah yang tadi sudah diberikan amanah untuk jangan turun ya, mereka terbujuk dan ingin tertarik untuk turun mengambil rampasan perang juga. Kecuali hanya pimpinannya, yaitu Abdullah bin Jubair, dan beberapa orang yang tetap
kepada wasiat Rasulullah. Mm-mm. Mereka mengatakan, aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah. Ya. Mereka mengatakan, ya, la ujawizu amara Rasulullah. Aku tidak akan pernah melanggar perintah Rasulullah. Karena Rasulullah memerintahkan untuk jangan pernah turun apapun yang terjadi. Kalau menang, jangan ikut mengambil ghanimah. Kalau kalah, jangan turun untuk membantu. Karena kalian adalah pasukan backup, pasukan terakhir. Kalau kalah, kalian juga yang akan mewarisi Madinah ini. Jangan ikut turun. Karena nanti kalau turun bisa jadi kan juga ikut mati. Gimana perkembangan Islam gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menang, jangan usah ikut turun. Karena kalau kalian adalah backup. Kalau nanti mereka kembali lagi, kalian masih ada di atas dan masih bisa melakukan memanah, gitu ya. Nah, ini sudah ada peringatan, tinggal 10 menit. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah. Itu kata-kata mereka, ya. La ujazu amar Rasulullah. Wa nadhara Khalid ibn al-Walid ila khala'il jabal wa qillati ahli. Wah, ini Khalid ini ahli siasat perang. Waktu itu belum masuk Islam, ya. Khalid bin Walid bersama pasukannya. Khalid itu melihat ini pasukannya Rasulullah yang di atas, pasukannya Muhammad yang di atas, itu sudah tidak ada pasukan perangnya ini, nggak ada ini. Pemanahnya udah nggak ada ini. Tinggal beberapa orang. Maka kemudian Khalid melihat. Khalid bersama pasukannya menyerang balik. Inilah namanya serangan balik, ya. Serangan balik itu biasanya lebih berpeluang untuk gol. Karena apa? Karena penyerangnya dan ahli bertahannya sudah ikut menyerang semua. Nggak ada orang di belakang. Akhirnya nadhara Khalid bin Walid ila khala'il jabal wa qillati ahlihi, melihat bukit sepi, nggak ada orang. Faqara raji'an bil khail wa taba'ahu Ikrimah. Akhirnya Khalid menyerang balik dan juga Ikrimah, pasukan yang dari sebelah kiri juga menyerang. Fahamilu ala man baqiya minar rimah faqtuluhum wa amiruhum. Akhirnya Khalid dan Ikrimah berhasil membunuh pasukan pemanah yang masih mengawal bukit, termasuk amirnya, yaitu Abdullah bin Jubair. Mulailah mereka melancarkan serangan balik dan kaum muslimin dari arah belakang. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata begitulah kronologi cerita bagaimana di Jabal Uhud ini kaum muslimin walaupun awalnya sudah menang, akhirnya banyak juga yang gugur. Wahina idzin inkasyafal muslimin wa dakhilihim ar-rab. Pada saat itu kaum muslimin barulah kaget, ya, kemudian mulai terdesak dan juga diliputi rasa takut sehingga mereka perangnya sudah kocar-kacir, ya, nggak jelas. Akhirnya hatta khalasa ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan para kaum musyrikin ini bisa menyerang sampai mendekati Rasulullah. Rasulullah itu kan biasanya center dari peperangan, ya. Kalau sampai mendekati Rasulullah berarti sudah mau kalah ini, ya. Mereka berhasil mendekati Rasulullah, ya. Kemudian Farumiya bil hijarah, mereka melempari Rasulullah dengan batu. Masya Allah, Rasulullah sampai terluka, ya. Hatta rumiya syaqqihi, sampai dengan Rasulullah terluka parah sampai rahangnya berdarah, ya. Kemudian di wajahnya juga berdarah, ya. Usibat riba, itu asni wal mujawlah linnab wa syajja fi wajhihi, ya. Giginya tanggal, ya. Kemudian wajahnya berdarah. Wajah al-dam yasilu ala wajhihi fayamasihuhu wa huwa yaqul.
darahnya mengucur ya melalui wajahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, kaifa yafluhu qaumu khadibu wajhihi khadabu wajha nabiyuhum wa huwa yad'u ila rabbihim. Rasulullah berkata, bagaimana mungkin suatu kaum mendapatkan kemenangan sedangkan mereka mengalirkan darah di wajah nabinya yang mengajak mereka untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerita ya tentang bahwa harta itu bisa membuat orang jadi buta matanya ya. Buta matanya, nggak melihat bahwa harta ini hanya perhiasan gitu. Yang jelek bisa jadi kelihatan baik ya. Yang busuk bisa kelihatan wangi karena harta ini melenakan. Waja'at Fatimah radhiyallahu anha taghsilu anhu dam wa Ali yusakkibul ma bil majan. Kemudian Fatimah datang membersihkan wajah Rasulullah dan Ali mencucinya dengan air, membersihkan darahnya beliau ya. Setelah dilihat darah tak mengucur, Fatimah mengambil pelepah kering lalu dibakarnya menjadi abu, kemudian abunya diusapkan di tempat luka. Barulah darah itu sudah fastamsik, sudah tidak mengalir. Nah, mungkin sampai di sini kita ceritanya ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena cerita Uhud ini masih panjang. Tapi ada ibrah yang bisa kita ambil ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa orang yang di Bukit Rumah itu, Bukit Rumyah itu, Rumat itu, Jabal Rumat, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan pernah tergoda apapun yang terjadi di bawah. Nah, begitu mereka di bawah, turun ikut ke bawah, dan ke bawahnya bukan ikut membantu, tapi ikut mengambil rampasan perang, ghanimah. Akhirnya dilihatlah itu oleh Khalid dan juga Ikrimah yang ahli perang. Wah, ini backupnya sudah nggak ada. Akhirnya diseranglah orang-orang yang di atas itu. Khalid naik, lari naik ke atas, diserang. Yang di atas sudah dibunuh semua. Kemudian pasukan pemanah semuanya dibunuh. Akhirnya sampailah mereka bisa mendekati Rasulullah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Rasulullah memperlihatkan beliau bisa terluka ya. Ini juga sebenarnya ibrohnya kita juga ketika berperang ya. Rasulullah aja sampai terluka. Jadi maka nggak perlulah kita mencari kebal-kebalan, ikhtiar kebal-kebalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya. Karena kebalnya orang sekarang ini biasanya dengan bantuan jin ya. Bersekutu dengan jin sehingga tidak mampu dipedang, tidak bisa diiris dan lain sebagainya. Rasulullah saja yang orang termulia itu ketika perang tetap berdarah, tetap sakit, tanggal giginya mengucur darahnya. Nah, ini memperlihatkan sisi basyariah atau sisi bahwa Rasulullah adalah ana basyarum mislukum, aku ini makhluk seperti kalian. Tuh, akan tetapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan tapi Rasulullah ini istimewanya adalah Rasulullah menerima wahyu dan mendakwahkan Islam ini kepada kita. Jadi berhentilah mencari keajaiban-keajaiban ya. Ini sekarang lagi rame di media sosial, di YouTube ya, tentang orang pengen membuktikan pembuktian kekebalannya. Ya, siapapun yang melihat video ini, kita meresponnya dengan ya kita hiburan aja lah ya. Hiburan orang-orang itu seperti itu. Karena orang Indonesia ini lagi butuh hiburan ya. Ekonomi sedang lesu ya, BBM naik ya, masyarakat butuh hiburan. Yaitu apa? Hiburannya orang-orang yang pengen terlihat kebal. Padahal Rasul tidak pernah mencontohkan. Baik, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri. Semoga kita bisa lanjutkan lagi pekan depan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya Bu.